kita akan membahas tugas kalian satu-satu, di mana tugas mata kuliah tentang bahasa atau mata ini yang penting itu pemahaman tentang bagaimana sebuah sistem dapat bekerja secara otomata. Nah, ini akan kita simulasikan sesuai dengan tugas yang kelompok berapa? Kelompok 1. Kita lihat ini dia akan menyalakan sebuah alat atau lampu ya. Bagaimana sistem dia bekerja di dalam sistem itu nanti akan dijelaskan oleh kelompok 1. Ya, silakan. Oke, selamat pagi teman-teman. Baiklah, di sini kami mengambil contoh dari sistem sebuah lampu. Mungkin teman-teman di sini pernah lihat untuk sekarang kan biasanya kayak lampu jalan itu kan kalau ada motor yang lewat dia otomatis hidup. Terus beberapa sekian detik itu dia mati lagi. Itu pasti teman-teman pasti pernah lihat kan? Itu biasanya ada di jalan-jalan umum. Nah, kami akan menjelaskan ilustrasi bahkan logiknya dan bagaimana untuk bagian otaknya atau CPU atau alurnya nanti bekerjanya bagaimana. Lalu nanti akan kami simulasikan juga menggunakan codingnya bagaimana. Oke, untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Mungkin saya persilakan diambil alih oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan ilustrasi fisik yang menggunakan lampu, sensor gerak, dan orang yang bergerak. Logikanya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baiklah. Kita masuk ke bagian logika. Logika dari sensor gerak itu ketika ada makhluk ataupun benda yang melewati sensor tersebut, dia akan menghidupkan lampu, lalu secara otomatis dia akan memberi timer kepada lampu itu. Jadi prinsipnya kalau setelah makhluk atau manusia itu lewat, dia ada timer yang langsung masuk yang bisa menghitung waktu ketika orang itu sudah lewat, dia bisa mati lagi otomatis. Oke, baiklah. Kita lanjut ke ilustrasi mikrotik. Baiklah, saya akan menjelaskan ilustrasi microcontroller atau otak lampu. Di sini ada ROM atau read only memory. Program utama jika gerak sama dengan nyala. Jika timer habis, dia akan mati. RAM status saat ini mati. Baik, untuk pemrosesnya ada ALU atau CPU. Dia akan cek sensor, lihat RAM, lihat status RAM, update ROM, atau aksi atau perintah. Boleh sorotnya Pak?
Oke, baiklah teman-teman, mungkin tadi secara teori sudah kita jelaskan, karena memang untuk sensornya kalau ilustrasi memang simple, tapi kalau di implementasinya kita itu butuh sebuah alat, ada banyak macam alat IoT sebenarnya yang bisa dipakai, tapi kalau kita pakai ESP atau Arduino itu biasanya pakai sensor ultrasonik untuk bagian ngebaca geraknya. Tapi karena kita nggak ada hardware-nya, jadi aku simulasikan saja dengan menggunakan bahasa Python. Simulasi, misal contohnya dia awalnya kan mati tuh, tiba-tiba ada benda yang bergerak di bawahnya, habis itu bakal nyala. Terus ada timernya yang pasti, nggak mungkin ada orang gerak terus dia nyala selamanya, jadi itu nggak efisien namanya. Makanya di sini aku simulasiin juga untuk timernya. Oke, untuk kita bikin simulasinya yang pertama itu kita butuh library time di Python sendiri untuk ngitung waktu, lalu ada library random, mungkin teman-teman bisa lihat untuk baris 1 dan 2. Lalu aku import enumnya yang aku dapat dari library enum, lalu aku bikin sebuah kelas namanya stat dengan nilainya itu enum. Nah, enum itu kan nanti angka tuh, jadi di antara 0 dengan 1 aku bikin variabel mati sama nyala. Ini untuk ngecek dia, atau untuk bikin dia nyala atau mati kan. Nah, biar nggak bingung, ini di baris 9, 10, 11 kita bikin lagi variabel untuk status lampu, karena kan lampunya di awal-awal itu kan dia bakal mati dulu kan. Lalu untuk gerakannya itu kita set jadi 0 dulu. Nah, untuk durasinya di sini aku setting 5 detik. Lalu di baris 13 itu aku bikin satu function, def itu untuk bikin satu function atau bisa dibaca definisi lah. Aku kasih namanya baca sensor gerak. Nah, karena kita nggak ada alatnya, saatnya ini codingannya kan dia bakalan ada pin berapa gitu, portsnya berapa untuk bagian IoT-nya nanti. Tapi karena kita nggak ada hardware-nya, jadi seolah-olah itu kita pakai nilainya itu random. Jadi pilihannya itu ada benar, salah, biar nanti cepet gitu matinya ya. Kalau kita true dan false itu berapa kali looping nanti. Oke, itu untuk baca sensor geraknya, simple. Lalu bagian kontrol lampu. Oke, ini fungsi kontrol lampunya nih. Nah, fungsi ini dia bakalan menyalakan atau mematikan lampu. Karena kita bacanya nanti cuma true doang untuk bagian nyala, jadi else-nya itu pasti false. Makanya di sini if-nya itu cuma satu, if else doang. Jadi kalau dia nyala itu dia bakalan nanti bakalan kayak ngasih teks lampu dinyalakan seperti itu teman-teman. Lalu ya di bawahnya simulasi lampu otomatis dimulai. Status awalnya apa kita print juga, kita munculkan ke layar untuk kita ngecek statusnya ini awalnya mati kan seharusnya tadi, karena di atas kita save statusnya mati. Lalu timernya diatur ke berapa detik, karena tadi kita atur 5 detik, seharusnya munculnya 5 detik kan. Oke. Nah, di sini di baris 27 aku menggunakan fungsi dari Python sendiri, namanya itu try dan except. Jadi dia ngecoba dulu, kalau error, kalau dimatiin dia bakalan bakal ngeprint simulasi dihentikan seperti itu. Mungkin teman-teman udah familiar. Nah, lalu codingan kita tadi karena dia bakalan berulang terus kan, dia ngecek terus tuh. Dia ada gerakan terdeteksi, terus detiknya berapa, makanya harus diulang. Kalau enggak ya satu proses satu kali doang deh. Makanya kita butuh while di sini. While itu fungsi untuk mengulang atau nge-looping codingannya. Mungkin di sini bisa kita baca di baris 29, kita definisikan dulu fungsi baca sensor gerak. Berarti dia di awal-awal nge-looping bakalan ngebaca sensor gerak dulu nih di baris 29. Lalu dia cek nih. Dia cek status lampunya stat. Ingat ya, stat itu tadi yang bagian atas dia itu mati dan ada gerakan. Dia cek dulu. Statnya ini mati kan dan ada gerakan. Nah, kalau dia statnya mati dan ada gerakan, dia bakalan ngeprint dulu nih, munculin di layar kata-katanya gerakan terdeteksi. Lalu lampunya bakalan dinyalakan. Dari state yang mati, karena dia ada gerakan, maka state-nya dinyalakan. Nah, untuk kontrol lampunya bakalan di set jadi true.
Lalu waktu gerakan terdeteksinya bakal kita print juga nih. Dia ada gerakan tuh di detik keberapa gitu. Biar kita tahu gitu. Oke, itu kalau dia statusnya mati lalu ada gerakan, dia bakalan nyala ya. Ingat. Lalu kalau kasusnya yang kedua, misal lampunya udah nyala dan ada gerakan. Masa iya masih ada orang, dia masih joget-joget mungkin di bawah, tiba-tiba lampunya mati gitu. Itu kan kayak mission, masa ya dia harus gerak terus? Nggak mungkin kan? Oke. Nah, makanya di situ kalau statusnya nyala dan dia masih ada orang, ada gerakan gitu. Dia bakalan gerakan masih terdeteksi, timer di reset. Jadi yang 5 detik tadi seharusnya mati, dia di reset nih, jadi diputar lagi 5 detik lagi gitu. Jadi ditambah lah billingnya gitu, waktunya 5 detik lagi. Nah, itu kasus yang kedua. Misal kalau kasus yang ketiga nih, kalau status lampunya itu dia nyala dan tidak, not ini kan, dan tidak ada gerakan. Dia bakalan ngitung waktu gerakannya nih, timer durasinya apakah dia udah lewat dari 5 detik. Ini kan dibaca nih, waktu gerakan terdeteksi lebih besar dari timer durasi. Kalau dia misalnya udah 6 detik nih, nggak ada gerakan, dia bakalan munculin ke layar nanti timer habis, tidak ada gerakan. Lalu status lampunya itu bakalan di set jadi mati. Oke. Lalu untuk kontrol lampunya kita set false, jadi dia mati. Oke. Terus di time sleep, nah, itu untuk refresh. Oke, mungkin untuk penjelasan codingnya sampai di situ. Mungkin nanti kalau ada yang bingung boleh didiskusikan atau ditanyakan. Kita akan coba simulasikan, semoga nggak ada masalah. Seharusnya nggak ada masalah karena udah dicoba tadi. Oke, kita bisa lihat di sini dia status awalnya mati, timer diaturnya benar ke 5 detik. Kita tunggu 5 detik. Oke, sekarang seolah-olah ada gerakan terdeteksi nih. Lampu dinyalakan. Kita tunggu lagi 5 detik. Oke, gerakan masih terdeteksi, timernya di reset lagi nih, disuruh nunggu 5 detik lagi. Kita tunggu sampai dia matikan lampu. Karena tadi kan random dia, jadi acak. Oke. Seharusnya dia bakal mati sih, karena pulse-nya kan tadi ada berapa? Ada beberapa tuh, ada 4, ada 3. Kita tunggu sampai mati. Oke. Oke, dia nggak mati kan ini. Oke, dia mati. Coba aku ini pause dulu ya. Kita besarin, ini kita gedein, ini aku zoom, bisa di zoom. Oke, jadi kelihatan ya. Nah, dia tadi kan karena ini simulasi, dia kalau ada gerakan, dia timernya di reset terus tuh ditambahin 5 detik, 5 detik, 5 detik. Terus kalau dia ngecek lagi kan tadi sesuai fungsi yang kita coding di codingannya, kalau dia lampunya nyala terus tidak ada lagi gerakan selama lebih dari 5 detik, lampunya bakalan dimatikan. Terus nanti tiba-tiba ada lagi yang lewat nih, lampunya dinyalakan lagi, seperti itu. Mungkin penjelasannya sesimpel itu sih kalau simulasi, tapi kalau kita menggunakan IoT-nya tentu nggak sesimpel ini, karena kita harus modding Arduino-nya harus diinstal dulu, terus sensornya harus kita setting dulu, lalu prototipe-nya tentunya itu yang bikin manual. Mungkin cukup sampai di situ saja penjelasan dari saya, teman-teman. Saya akan tutup presentasinya. Mungkin teman-teman bakalan ada yang ingin bertanya atau penasaran dengan hal yang kami bahas. Silakan. Ada pertanyaan? Lalu lain? Ada pertanyaan? Ayo silakan bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan, coba bertanya. Yang dioptimasinya di bagian apa? Optimisasi untuk Kita bicara masalah auto di sini kan. Nah, di mana di program itu yang paling penting tidak di? tentunya kalau yang paling pentingnya di bagian sensor, mas, sensor geraknya. Karena kan dia itu kalau sensornya ada yang bergerak, dia bakal nyala on. Kalau dia selama 5 detik nggak ada yang gerak atau nggak ada yang lewat, dia bakal off. Jadi di situ otomatis. Itu otomatanya. Benar, Pak. Otomatis. Baik. Habis dari pertanyaan? Silakan yang lain bertanya. Ya, kalau tidak ada
Baiklah teman-teman, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Saya dan teman-teman mengucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.